Heyo semuanya, udah kangen belum nih sama Crush Movie? Channel YouTube yang selalu siap sedia menemani waktu gabut kalian, karena kita bakal menyajikan film-film terbaik yang pernah ada. Kalau soal pertengkaran dalam hubungan itu udah biasa kali ya, tapi kalau film ini masih tergolong biasa atau gimana? Kipu kan? Film dengan genre keluarga ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang sedang berada di ambang-ambang perceraian. Tapi mereka berdua berhasil mempertahankan dan memperbaiki keluarga kecilnya itu. Film ini berjudul Noktah Merah Perkawinan. Film ini tayang pada tahun 2022 dan banyak ditonton oleh kaum muda-mudi dan orang dewasa yang sudah berumah tangga. Sebelum kita lanjut ke filmnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Crush Movie ya. Nice, mari kita mulai ke filmnya. Scene awal film ini, ada perempuan bernama Yuli yang bertemu dengan tantenya. Tantenya ini adalah seorang penasihat pernikahan. Yuli ini curhat pada tantenya itu tentang pernikahan laki-laki yang dia cintai. Pria bernama Gilang adalah seorang arsitek kebun dan istrinya Ambar adalah ibu rumah tangga yang membuka kelas keramik. Gilang ditelepon oleh mama mertuanya yang bilang kalau bunga yang di depan jatuh. Ambar memiliki murid baru bernama Yuli. Yuli baru saja belajar keramik di rumah Ambar. Ambar memiliki dua anak yaitu Ayu dan Bagas. Yuli mengepang rambut Ayu karena Ayu yang memintanya. Ambar mendapatkan pesan dari mamanya untuk mengantarkan anak-anaknya ke rumahnya karena dia kangen. Karena Ambar sibuk, Ambar akhirnya menitipkan Ayu dan Bagas pada Yuli untuk diantar ke rumah ibunya. Di rumah Mama Ambar, Gilang membetulkan tanamannya yang jatuh. Mama Ambar bilang kalau kakak Ambar dalam kesulitan. Jadi Mama Ambar meminta uang pada Gilang untuk dikirimkan pada kakak Ambar. Ayu dan Bagas datang dan Yuli juga berkenalan dengan Mama Ambar dan Gilang. Yuli bertanya-tanya tentang profesi Gilang yang seorang arsitek karena dia sedang merenovasi kafe dan butuh bantuan arsitek. Di sini Gilang mulai menawarkan bantuannya. Yuli bercerita pada pacarnya kalau dia menemukan arsitek untuk kafe pacarnya itu. Kemal, pacar Yuli, memang cuek dan dingin ya, dan memberi Yuli tanggung jawab untuk mengurus kafe. Di rumah Ambar, Ambar kedatangan sahabatnya. Sahabatnya ini menanyakan tentang hubungan Ambar dan suaminya setelah 1 bulan lalu mereka bertengkar hebat. Dan ternyata hubungan Ambar dan Gilang sedang tidak baik-baik saja. Sahabatnya ini memberikan nomor penasihat pernikahan pada Ambar yang mungkin dia butuhkan. Malam hari, Gilang dan anak-anaknya pulang dari rumah Mama Ambar. Ambar tidak sengaja membaca pesan mamanya itu pada Gilang yang bilang dia berjanji ini terakhir kalinya. Dan Ambar hanya terdiam. Keesokan harinya, Ayu memanggil mamanya dan ternyata Bagas memakai salep. Ambar marah karena Gilang lupa memakaikan salep untuk Bagas. Saat Gilang akan pergi bekerja, dia berpamitan pada Ambar. Tapi sikap Ambar sangat dingin. Ambar marah karena Gilang lupa memakaikan salep Bagas. Ambar juga bilang kalau dia sudah janjian dengan penasihat pernikahan. Gilang awalnya kesal kenapa harus ke penasihat pernikahan. Gilang juga bilang pada Ambar kalau ibunya meminta uang lagi pada Gilang, tapi kali ini Gilang menolaknya. Yuli datang ke kantor Gilang untuk membahas proyek desain kafe Kemal. Karena Kemal tidak jadi datang, jadi Yuli dan Gilang meeting berdua. Di sini mereka mulai mengenal satu sama lain. Yuli juga cerita pada Ambar kalau dia punya proyek dengan Gilang, dan Ambar pun tidak mempermasalahkan itu. Malam harinya, ibu Gilang datang. Dia ngomel-ngomel karena luka Bagas yang makin parah. Saat akan menyiapkan makan,
Ibu Gilang bilang kalau dulu Gilang hidupnya cukup-cukup saja, dan sekarang kenapa seperti serba kekurangan. Ambar menyuruh Bagas makan, tapi Ibu Gilang malah ikut campur memarahi Ambar. Ambar yang kesal dan bilang pada ibu mertuanya itu kalau dia akan mendidik anak-anaknya mereka dengan caranya sendiri. Mertuanya itu pun akhirnya pergi. Mereka makan malam bersama. Di sini sikap Ambar terlihat sangat tidak suka dengan mertuanya itu. Dia bahkan tidak mau makan sate dari mertuanya sampai Ayu yang menyuruhnya. Hari berganti. Esoknya Ambar dan Gilang pergi ke penasihat pernikahan. Ambar mengatakan kalau semenjak pertengkaran bulan lalu, hubungannya kini menjadi tidak baik dalam hal komunikasi. Bulan lalu mereka bertengkar karena ibunya Ambar yang selalu minta uang pada Gilang, dan Gilang yang curhat masalah ini pada ibu kandungnya. Sedangkan Gilang juga selalu menghindar setiap kali Ambar ngajak menyelesaikan masalah. Di sini Gilang pun tiba-tiba keluar karena ditanyakan alasan mengapa mereka bertengkar. Ambar yang juga selalu menanyakan kenapa Gilang selalu menghindar, akhirnya Gilang menyatakan kalau dia pun cerita tentang ibunya yang meminta uang pada Ambar. Apakah ada pilihan lain selain cara dengan membantunya? Yuli dan Gilang di MRT pergi ke Bogor dan di sana ada orang yang lucu. Mereka pun tertawa bersama. Di Bogor, Gilang mulai merenovasi Cafe Kemal bersama Yuli dan Kemal juga. Setelah selesai, Kemal menawarkan sopir untuk mengantar Gilang, tapi Gilang menolak dan memilih naik MRT, dan Yuli juga pulang selalu naik MRT. Di MRT, Gilang dan Yuli mulai ngobrol dan makin akrab. Yuli bercerita tentang Kemal yang terlihat sombong, tapi sebenarnya dia baik. Dan Gilang pun juga menanyakan apakah dia senang ikut kelas keramik. Intinya mereka sudah saling curhat nih dan bercerita bersama. Dan Gilang juga bersikap baik pada Yuli. Di sini Yuli sudah mulai merasa nyaman ketika di dekat Gilang. Yuli dan Ambar ngobrol bersama di kafe, dan Ambar menanyakan tentang proyeknya itu. Yuli juga mengatakan kalau Ambar beruntung punya suami seperti Gilang karena bisa merenov tanaman rumah sendiri. Malam hari di kamar Bagas, Gilang mengolesi salep di punggung Bagas. Gilang juga bilang kalau Bagas tidak boleh stres dan mereka pun berpelukan. Ayu yang melihat itu akhirnya juga ikut berpelukan bersama. Ambar melihat itu dan Gilang mengajak berpelukan bersama juga, tapi Ambar menghindar. Esoknya Ambar konsultasi lagi dengan penasihat pernikahan. Ambar bercerita tentang masalahnya yang masalah ibu Ambar selalu meminta uang pada Gilang. Di sini Ambar merasa Gilang tidak menganggap Ambar ada. Salah satunya karena Gilang tidak pernah bercerita tentang masalahnya. Dan Ambar juga merasa capek karena setiap mau menyelesaikan masalah, Gilang selalu menghindar. Malam harinya, Ibu Gilang mendatangi Gilang yang sedang bekerja. Di sini, Ibu Gilang menanyakan tentang Ibu Ambar. Gilang merasa menyesal bercerita ke ibunya, karena ibunya jadi selalu ikut campur masalah rumah tangganya. Hari berganti, Gilang mengajak Yuli bertemu. Yuli dan Gilang meeting berdua karena Kemal belum datang. Di sini, Gilang dan Yuli mengobrol hal-hal gak penting yang ngebuat mereka tertawa bersama. Kemal datang dan melihat Yuli makin akrab dengan Gilang. Kemal meminta Gilang untuk mempercepat proyeknya dan Yuli jadi merasa gak enak nih sama Gilang. Di Bogor, Gilang bekerja kembali menyusun taman di Cafe Kemal. Karena hujan, Yuli memberikan payung pada Gilang dan memberikan minuman. Yuli keterlaluan gak sih perhatiannya? Dan Kemal melihat ini dari kejauhan. Kemal merasa kecewa melihat Yuli dan Gilang yang makin akrab dan dekat. Malam harinya, Ambar bilang kalau dia tadi sudah bertemu lagi dengan penasihat pernikahan. Dan Ambar juga mengajak Gilang untuk bertemu lagi. Di sini Ambar bilang kalau masalah mereka adalah masalah internal. Ambar dan Gilang bertengkar lagi malam itu. Karena Ambar bilang kenapa dia seperti tidak menganggap Ambar istrinya. Ambar makin marah karena Gilang juga selalu pergi setiap mereka sedang berdebat. Di pagi hari, Gilang sudah datang dan membuatkan omelet untuk Ayu dan Bagas.
Gilang tidur di kantor semalaman, dan ketika Gilang mandi, Ambar tidak sengaja membaca pesan chat dari Yuli yang ngechat Gilang, katanya maaf tadi malam dia tidak bisa angkat telepon karena dia sudah tertidur. Ambar udah mulai curiga nih. Yuli yang lagi kelas keramik diajak Ayu untuk menonton tanding bola di sekolahnya. Sikap Ambar seperti sudah mulai curiga nih sama Yuli. Yuli juga semakin hari semakin dekat dengan Gilang. Di MRT, mereka makin mesra seperti orang pacaran. Esoknya saat pertandingan Ayu, Yuli datang. Di sana, Ambar bersama sahabatnya. Saat Gilang datang, dia langsung duduk di sebelah Yuli. Mereka tidak sadar mereka makin akrab berdua di depan Ambar. Ambar yang istrinya Gilang aja tidak seakrab itu dengan Gilang. Saat Yuli pesan minuman, minumannya habis. Ayu menawarkan minumannya dan Gilang juga memperbolehkan itu. Ambar kesal dan menangis di kamar mandi. Sahabatnya Ambar menenangkan Ambar. Dan ketika Ambar balik, Yuli juga langsung pulang dan sahabat Ambar bersikap judes pada Yuli. Di sini Yuli mulai merasa ada yang aneh. Yuli ditelepon Gilang di depan Kemal. Yuli tidak mengangkat teleponnya. Di sini Kemal bilang kalau proyeknya selesai, semuanya selesai. Artinya Yuli dan Kemal juga selesai. Kemal juga mengingatkan kalau Gilang sudah punya istri. Pagi harinya Ibu Ambar datang. Waktu itu dia ulang tahun dan meminta kado untuk mengantarkan Bagas dan Ayu ke sekolah. Ibu Ambar ngobrol dengan Gilang. Ibu Ambar juga mengingatkan kalau dia sudah tahu hubungan Gilang dengan murid Ambar dan dia berjanji tidak akan bilang pada Ambar. Intinya Ibu Ambar seperti mengancam Gilang. Gilang kaget mendengarkan hal itu. Saat anak-anak pergi ke sekolah bersama Ibu Ambar, Gilang menanyakan Ambar cerita apa pada ibunya. Gilang bilang kalau Ibu Ambar bisa tahu tentang Yuli. Gilang mengklarifikasi kalau dirinya tidak ada hubungan apapun dengan Yuli. Ambar merasa kaget karena tumbenan Gilang mau memulai menyelesaikan masalah. Mereka ribut dan Ambar menuduh Gilang berselingkuh dengan Yuli. Gilang marah besar dan Ambar lebih marah karena selama ini Ambar yang selalu mencari solusi permasalahan keluarganya ini, sedangkan Gilang malah lari ke perempuan lain. Tapi Gilang tidak merasa dirinya selingkuh. Dia juga seperti kesal karena Ambar selalu menyalahkan dirinya. Mereka berakhir menangis masing-masing dan Gilang pun pergi. Karena kejadian ini, Ambar hanya terdiam sendiri, sampai lupa menjemput anak-anaknya sekolah. Untung Bu Guru menemani Ayu dan Bagas sampai akhirnya Ambar menjemput. Di sini Bagas mulai merasa dan tahu kalau orang tuanya mulai sering bertengkar. Malamnya Ambar curhat pada sahabatnya. Ambar bingung ibunya tahu dari siapa tentang Yuli. Sampai akhirnya sahabat Ambar ketahuan kalau dia merekam semua cerita Ambar dan memberitahu pada ibu Ambar. Dan malam itu Ambar tidur dengan anak-anaknya. Hari berganti. Ambar bercerita pada penasihat keluarga kalau dirinya merasa lupa apa yang membuat dia dulu bisa mau menikah dengan Gilang. Penasihat pernikahan ini bilang kalau keputusan semua ada di masing-masing pasangan, yaitu untuk mencari kebahagiaan. Jika berpisah bisa membuat mereka bahagia, ya mungkin solusinya hanya berpisah. Malamnya Gilang datang ke acara pembukaan kafe Kemal. Kemal memberitahu Gilang kalau dirinya sudah putus dengan Yuli. Gilang kaget, mereka pulang bersama dari Bogor dan mereka saling menanyakan kabar dan keadaan mereka masing-masing. Karena Gilang tidurnya di kantor, jadi Yuli nebeng sampai kantor saja. Sesampai di kantor, Yuli masih memesan ojek online. Gilang menawarkan Yuli untuk menunggu di dalam dan saat mereka masuk bersama, tiba-tiba Ambar datang dan melihat Gilang dan Yuli masuk ke dalam kantor dengan keadaan gelap dan sepi. Ambar langsung balik dan pergi. Gilang terus mengejar Ambar dan meninggalkan Yuli. Di rumahnya, saat Gilang mau menjelasin yang sebenarnya, Ambar hanya menjawab kalau dirinya mau cerai. Gilang langsung terdiam. Dia balik ke kantor dan menangis sejadi-jadinya. Yuli menanyakan tentang Ambar yang salah paham itu.
Sedangkan Gilang mengatakan kalau dirinya tidak mau kehilangan Ambar dan anak-anaknya. Intinya Gilang sedih banget karena Ambar minta cerai. Sedangkan Yuli jauh lebih sedih karena melihat laki-laki yang dia cintai ternyata sangat mencintai istrinya. Lagian si Yuli bisa-bisanya suka sama suami orang ya. Yuli melanjutkan ceritanya pada tantenya itu dan dia bilang kalau dia sangat sedih. Dia juga bingung apa yang dia mau. Tantenya itu bilang Yuli jatuh cinta pada orang yang salah. Yuli hanya akan menyakiti dirinya sendiri. Ambar sudah positif akan cerai dengan Gilang. Bahkan ketika sahabatnya meminta Ambar untuk menyelesaikan baik-baik, Ambar pun tidak mau. Ayu dan Bagas pulang bermain dan Ayu diantar Yuli yang bermaksud mengobrol dengan Ambar. Yuli di sini mengklarifikasi dan mengakui kalau dirinya memang jatuh cinta pada Gilang. Tapi Yuli juga menjelaskan kalau dia salah sudah jatuh cinta pada orang yang sangat mencintai istrinya. Yuli berharap Ambar tidak jadi cerai. Gilang meyakinkan Ambar lagi kalau dirinya tidak selingkuh dengan Yuli. Ambar bilang kalau bukan hanya karena itu Ambar minta cerai, tapi dirinya sudah capek selalu berusaha menyelesaikan masalah sendirian, sedangkan Gilang selalu bersikap menghindar. Gilang terus meminta kesempatan dan meminta maaf, tapi Ambar tetap pada keputusannya demi kebahagiaan mereka masing-masing. Mereka berdua menjadi menangis dan bersedih. Ambar menjalani hidupnya tanpa Gilang dan anak-anak mereka mulai bersedih karena papanya tidak pulang berhari-hari. Ambar dipanggil ke sekolahnya karena Bagas berkelahi dengan temannya. Bagas meminta maaf dan Ambar memaafkan. Di sini Bagas menanyakan kenapa mamanya bisa memaafkan Bagas, tapi dia tidak bisa memaafkan papanya. Hari sidang tiba. Sebelum berangkat ke pengadilan, Ambar melihat lukisan impiannya itu bersama Gilang, dan dia menjadi mengingat masa-masa itu. Ambar dan anak-anaknya pergi ke pengadilan. Anak-anak mereka hanya terdiam dan bersedih. Sesampai di pengadilan, Ayu dan Bagas dititipkan pada sahabat Ambar. Ambar masuk ke dalam dan di dalam sudah ada Gilang. Saat hakim akan membacakan hasil mediasi mereka, Gilang meminta izin untuk berbicara dengan istrinya. Gilang menghampiri Ambar dan Ambar pun juga. Di sana mereka menjadi mengingat kembali saat-saat mereka menikah dan bahagia. Mereka tersenyum dan Gilang bilang kalau dia tidak mau kabur-kabur lagi dalam menghadapi masalah. Dia sadar kalau dirinya kurang melibatkan Ambar dan anak-anaknya dalam hal apapun dan meminta maaf pada Ambar. Ambar menangis mendengar itu dan akhirnya memaafkan Gilang. Mereka akhirnya tidak jadi cerai dan keluar bahagia menemui anak-anak mereka. Akhirnya pernikahan Ambar dan Gilang selamat ya guys. Dan Yuli pun juga akhirnya menghilang dari kehidupan Gilang. Buat yang udah menikah nih, banyak banget ya pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kebahagiaan itu bukan dicari tapi dibuat. Ya begitulah, sampai bertemu di film-film selanjutnya bersama Kelas Movie ya guys. Bye.